Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kicomania semua dimanapun berada, apa kabarnya teman-teman? Semoga kita semua selalu diberi kebaikan, kesehatan, kemurahan rezeki tentunya, dan dipermudah segala urusannya ya teman-teman ya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan aku di Joki Kico ya teman-teman ya, channel kecil yang membahas tentang seputaran burung lombaan kicauan khususnya di Murai Batu ya teman-teman ya. Sedikit pengalaman aku bagikan, aku harap menjadi guna dan manfaat untuk kita semua ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk tema sekarang, untuk tema video kali ini yang saya akan bagikan ya teman-teman ya, bertemakan tentang rawatan burung murai batu ketika mabung, agar dia sempurna di mabungnya dan selesai mabung dia akan tampil lebih baik di top performnya ya teman-teman ya. Seperti apa rawatannya, mohon maaf untuk para suhu master senior, mungkin untuk rawatan mabung murai batu sudah di luar kepala ya teman-teman ya. Tapi untuk pemula yang baru-baru merawat burung murai batu dan mengalami fase mabung, mungkin rawatan saya ini perlu diterapkan. Sedikit pengalaman karena sudah sering aku alami dan alhamdulillah berhasil untuk rawatan mabung sempurna dan selesai mabung top performnya lebih bagus lagi ya teman-teman ya. Mohon maaf jangan di skip agar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Oke langsung saja teman-teman begini, stop pemberian pengembunan, stop pemberian pemandian, penjemuran, pengumbaran. Ketika kita sudah melihat tanda-tanda pada murai batu kita, dia sudah menjatuhkan selai dua helai bulunya. Entah itu bulu halus, bulu kepalanya, atau sayap, ataupun ekor ya teman-teman ya. Berarti dia sudah menandakan sudah saatnya dia istirahat. Sudah saatnya dia di fase mabung ya teman-teman ya. Ingat teman-teman, di fase mabung itu adalah saat-saat yang ditunggu-tunggu para pemain sebenarnya teman-teman ya. Entah itu di burung murai batu normal jalan di lapang, entah itu burung murai batu rusak di vektor, emosi dan birahinya. Ketika solusi sudah habis, di setting murai batu masih berantakan, dia cuma nunggu di fase mabungnya, karena mabung itu akan kembali ke nol ataupun netral ya teman-teman ya. Seperti itu juga pada burung normal jalan lapang. Ketika dia sudah terpantau jalannya kurang, dia cuma pelongo, bulunya sudah kusam, sudah dipastikan ya teman-teman ya, murai batu tersebut tinggal menunggu mabung dan mulai setting dari awal lagi. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk rawatannya ya teman-teman ya, ketika kita sudah melihat seperti itu, usahakan ya teman-teman ya, di hariannya untuk 1 minggu pertama ya teman-teman ya, tambahkanlah ulet Hongkong untuk mendorong agar dia cepat menjatuhkan lagi sehelai dua helainya bulu-bulunya ya teman-teman ya. 1 minggu di pagi hari kita mulai berikan jangkrik, terserah teman-teman, tergantung burung teman-teman settingannya berapa. Kalau yang 5 ya kita cuma tambahkan 5 ekor ulet Hongkong di pagi hari dan 5 ekor ulet Hongkong di sore hari. Kalau yang 7 ya tetap memakai 7, cuma kita tambahkan ulet Hongkong di pagi dan sore hari 5 ekor. Ingat itu 1 minggu pertama ya teman-teman ya. 1 minggu pertama hariannya burung dikasih F, terus dikerodong dan ditempatkan di tempat yang nyaman ya teman-teman ya. Jauhkan dari burung-burung yang suaranya kenceng, apalagi yang suaranya nembak-nembak ya teman-teman ya. Tujuannya agar murai batu yang lagi mengalami fase mabung itu tidak naik emosi dan birahinya, dia hanya fokus di perontokan bulunya. Untuk mulai rawatannya seperti itu di 1 minggu. Dan kotorannya jangan dibersihkan ya teman-teman ya. Ingat, kotorannya jangan dibersihkan dulu. Untuk burung murai batu yang dibutuhkan ketika seperti itu tidak ada settingan, tidak ada apa. Dia cuma butuh kenyamanan, ketenangan, dan percepatan kerontokan ya teman-teman ya. Ketika 1 minggu pertama ya teman-teman sudah terpantau dia menjatuhkan lebih banyak, terus lanjut hentikanlah pemberian ulet Hongkong ya teman-teman ya. 1 minggu pertama itu hentikan pemberian ulet Hongkong, cukup jangkrik saja di pagi dan sore hari. Tapi
pangkaslah jangkrik lagi teman-teman. Sudah dikurang, sudah nggak dikasih ulat hongkong, terus tambah lagi dipangkas. Loh, kok kenapa? Sedangkan dia kan membutuhkan suhu yang panas agar cepat. Kok kenapa dipangkas? Tujuannya apa teman-teman? Nah, murai batu kenapa saya pangkas? Tujuannya agar dia turun di birahi, turun di emosi ya teman-teman ya. Karena kalau dia masih stabil hariannya seperti itu, dia akan birahi dan emosinya masih seperti awal, masih kencang ya teman-teman ya. Yang ada dia masih gacor, masih birahi, ya masih punya emosi ketika mendengar suara-suara burung lainnya. Itulah yang menghambat, salah satu penghambat dari perontokan atau gagal di mabung ya teman-teman ya. Gagal di mabung, tidak sempurna di mabung, alhasil ketika selesai nanti dia akan malah birahinya malah susah diatur, emosinya susah diatur, malah bukannya setelah mabung malah jadi top perform, jalan enak lebih baik, malah terjadi acak-acakan ya teman-teman ya. Untuk membatasi itu, jadi mulai dari pemulai kita pangkas teman-teman. Enak saja, nggak ada rawatan, cuma dikasih EF, kerodong, cuma dipangkas saja. Yang 5 jadi 3, yang 7 jadi 5 ya teman-teman ya. Untuk membatasi tingkat birahinya dia, agar dia fokus di perontokan bulu itu. Jadi kan dia fokus, otomatis tenang, berikan dia pengerodongan dan ditempatkan yang nyaman. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, dipangkas saja. Terus untuk kotorannya jangan dibersihkan. 2 minggu, 1 minggu paling cepat baru dibersihkan untuk menjaga dari kesehatannya dia. Seperti itu. Tujuannya apa? Kenapa kok tidak dibersihkan? Si kotoran itu ketika menguapkan menimbulkan hawa panas ke suhu tubuh si murai batu kita, dan itu akan menambah cepat perontokan burung murai batu tersebut ya teman-teman ya. Dan real itu pengalaman, tidak bisa dipungkiri ya teman-teman ya. Ini sudah sering saya alami dan alhamdulillah sukses. Tujuannya kenapa seperti itu? Agar selesai mabung nanti dia sempurna mabungnya, tidak ada yang gagal. Soalnya kalau gagal mabung, entah itu di ekor ataupun di sayap, mabungnya cuma di ekor, mabungnya cuma di sayap, dan perontokan bulu halus salah satu nggak ada yang mabung, waduh itu kacau teman-teman. Banyak banget kasus seperti itu. Alhasil nanti burungnya pasti oleng, jangankan jalan lapang ya teman-teman ya, baru di track sama teman kita di rumahan misalkan, dia sudah terlihat ada yang ngepruk, ada yang low, ada yang kurang tenaga segala macam ketika mengalami gagal mabung. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ketika mulai 1 minggu pertama sudah terpantau bulu, dia menjatuhkan bulu di hari pertama, 1 minggu kita rawat, tambahkan ulat hongkong ya teman-teman ya. 1 minggu hentikan setting mulai dari pengemunan, penjemuran, pengumbaran kita hentikan, kita istirahatkan total, kita kasih F dan kerodong, taruh di tempat yang nyaman ya teman-teman ya. Terus setelah 1 minggu kita hentikan ulat hongkong, setelah terpantau dia menjatuhkan lebih banyak bulu-bulunya, kita pangkas jangkrik. Ya, di F jangkriknya kita pangkas untuk membatasi tingkat birahi dan emosinya dia, agar dia tidak gacor dan semakin fokus di perontokan bulunya. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk kotorannya 1 minggu paling cepat dibersihkan, 2 minggu lebih baik. Itu real pengalaman dan sudah membuktikan ya teman-teman ya. Saya buktikan seringkali dan alhamdulillah sukses di mabungnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga dipahami teman-teman dan berguna untuk teman-teman. Mungkin untuk kerawatan setelah dia selesai mabung, dorong ekor, baru kita mulai dari pengemunan sampai pemandian dan segala macam. Itu juga banyak lagi ya teman-teman ya. Itu di lain video nanti. Untuk saat ini mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam joki kicau, factor selalu.